apakah benar kekhawatiran orang tua di zaman sekarang, anak itu bergaul sudah bebas, baik muslim maupun non-muslim, bahkan muslim yang masih melakukan larangan Allah seperti minuman keras dan lain sebagainya. Alasan anak itu yang terpenting saya tidak melakukan apa yang Allah larang. Dan yang terpenting orang itu baik kepada saya. Padahal ada hadis Nabi Muhammad SAW yang maknanya adalah teman itu dapat mempengaruhi kita. Orang yang memakai minyak wangi, kita sebagai temannya pasti ikut wangi di sekitarnya. Kalau kita punya teman yang pekerjaannya pandai besi, pasti kita akan mengenai percikan apinya. Dari hadis tersebut, bagaimana sikap kita sebagai orang tua dengan alasan anak itu bahwa ia tidak melakukan hal yang Allah larang. Jazakallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu perlu kawan. Dia nggak mungkin sendirian. Orang tua harus punya peran dalam memilih teman buat anak-anaknya. Baik itu dengan arahan atau mencarikan kawan. Anak-anak yang kuliah, kemudian dia hidup di kos-kosan. Nasihat anak buat para orang tua, sekali-kali engkau datang ke kos-kosan. Engkau datang. Engkau katakan kepada anakmu, nak, abah kepingin ngundang makan semua sohib-sohib. Disitulah engkau akan lihat bersama siapa anak kita berkawan. Karena ada orang tua yang hanya fokus, anaknya telepon, kirim duit ayah, kirim. Kirim duit, kirim. Maka tolong diperhatikan masalah kawan. Tadi udah disebutkan hadisnya. Bahwasanya kawan ini sangat berpengaruh sekali. Jadi bukan sekedar teman main. Tapi boleh jadi dia menarik dia ke neraka atau menarik ke surga Allah. Di dalam dunia pertanian, sampaikan kepada anak kita. Nah, abah mau tanya nih, nak. Kalau ada segerombol buah mangga, ada satu yang busuk, nak. Kira-kira bagaimana dengan buah-buah yang ada di sekitar? Jadi busuk nggak? Tanyakan kepada dia. Supaya dia berpikir tadi. Karena dia mengatakan kan, aku kan nggak ikut minum. Aku nggak meninggalkan sholat. Tapi aku berkawan sama mereka gitu. Maka tadi sampaikan. Buah anggur yang busuk itu, kalau nggak dipetik, maka yang di sekitarnya akan busuk. Maka disinilah kita lihat kenapa pemerintah kita itu membuat yang namanya LP, Lembaga Pemasyarakatan. Kenapa? Orang ini harus dipisahkan dari masyarakat. Kalau dia tetap di masyarakat, dia akan membuat masyarakat jadi buruk. Petani, namanya petani. Itu kalau mereka nanam padi, awal nanam padi, tahu-tahu ada sekelompok padi yang menguning. Biasanya mereka akan langsung cabut. Ternyata dapat berpengaruh kepada padi yang di sekitar. Dan COVID-19. Karena kalau mereka kan perlu diajak berpikir secara logika. COVID-19 ini. Kenapa sih kita suruh jaga jarak? Kenapa kita suruh pakai masker? Karena ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Walaupun enggak, anak-anak enggak kena COVID katanya. Dia juga enggak kena COVID. Wallahu a'lam. Nggak tahu gitu. Maka orang tua menghadapi anak yang seperti ini, ya perlu sabar menghadapi dia. Berikan contoh-contoh kepada dia. Bagaimana orang yang gara-gara kawannya, kemudian dia minum. Dulu anak punya kawan ya, di pesantren. Kemudian dia keluar, dia cerita. Anak punya kawan-kawan di tempat anak, mereka minum, mereka ini, anak enggak. Anak cuma, ya bersama mereka lah karena mereka kawan di kampung.
Dapat berapa bulan, ana dapat kabar fulan sudah jadi seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang tua harus berusaha untuk memberikan pemahaman, tapi itulah jemaah. Kita perlu punya waktu sama anak-anak kita. Anak-anak kita sukanya apa sih? Supaya dia ada teman curhat, ada teman bermain. Kadang-kadang dia ngomong, anak nggak punya kawan gitu loh. Ya carikan kawan. Dan kasih dia doa juga. Agar dia berdoa memohon kepada Allah, mendapatkan kawan-kawan yang baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kalian dengan orang-orang yang jujur. Karena kawan-kawan yang baik itu akan memberikan syafaat juga pada hari kiamat. Barakallahu fiik, itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri Ana pribadi. Ana ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolahan yang telah mengundang Ana. Ini sebuah kehormatan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Jazakumullah khair. Ana kembalikan ke moderator dan sepertinya Ana mohon undur diri ya karena ada Baik, Ustaz. kesibukan lainnya. Jazakallah khair.